Salam bahagia. Pada kesempatan ini seperti biasa, ini hari Senin, kami rutin Senin dan Sabtu, Senin sampai Sabtu olahraga sehat, olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Dan kemudian dalam proses pendinginan kami hendak sharing kehidupan atas pengalaman hidup kami dan khususnya hidup saya. Pada kesempatan ini, tema kali ini adalah hati-hati menjaga pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Ya, saya sendiri mengalami berbagai peristiwa kehidupan karena pikiran, kata-kata, dan perbuatan saya sendiri sebenarnya. Jadi apapun pikiran, kata-kata, dan perbuatan, kita akan menerima atau menuai apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Seperti juga pernah ada jargon tentang bahwa kata, pikiran, perbuatan adalah suatu doa. Dan sebenarnya saya dikabulkan Tuhan, tetapi kata-kata pikiran saya itu aneh, nyeleneh, dan tidak normal, tidak seperti pada umumnya. Apalagi ketika pikiran dan kata-kata itu kita ucapkan, kita pikirkan menjadi sebuah seruan yang karena dengan sepenuh hati kita. Ketika kita marah itu kan kondisi yang sedang penuh emosi yang sepenuhnya keluar. Dan kemudian ketika kita sedih itu juga ada sepenuhnya keluar perasaan itu, dan itu menjadi sebuah doa yang kita ungkapkan, baik itu pikiran, kata-kata maupun perbuatan kita. Saya pernah di suatu masa karena sesuatu hal saya menyerukan tanpa disadari kepada Tuhan bahwa saya ingin hidup sederhana. Dan sederhana itu pola pikir saya adalah saya tidak ingin kaya, saudara-saudara. Tidak ingin menjadi pejabat tinggi. Kemudian tidak ingin punya gelar yang tinggi. Saya tidak perlu jadi sarjana, tidak perlu kaya raya, tidak perlu menjadi pejabat tinggi, tetapi saya bisa hidup. Yang kemudian saya juga pernah berdoa kepada Tuhan. Jadi doa saya adalah, berilah hidup saya jalan yang tidak mudah, jalan yang sulit, tetapi Tuhan menolong saya. Jadi akhirnya hidup saya memang tidak mudah, saudara-saudara. Hidup saya dalam kesulitan, dalam ketidakmudahan, tetapi memang benar Tuhan menolong saya. Banyak hal hidup saya menjadi tidak mudah, seperti pernah saya sampaikan sebelumnya di dalam video yang sebelumnya, bahwa ketika saya kontrak rumah, ketika saya melanjutkan studi, ternyata rumah itu bocor semua, saudara-saudara. Karena saya mencari kontrak rumah sebagai orang sederhana, mencari rumah yang murah dan sederhana, dan itu bocor semua. Dan kemudian tinggal di tempat anak saya umur setahun 2 tahun itu tidur, saya beri koran, dia tidur lelap, anak saya itu dalam kondisi yang hujan lebat. Kemudian saya pindah kontrak lagi, ternyata rumah yang saya kontrakin yang kedua ini juga menunggak, saya diusir oleh bank. Bayangkan ini, saudara-saudara. Yang kedua, kemudian saya beli kendaraan, harganya 2,4 juta. Kemudian untuk memperbaiki 9 juta, jadi sekitar 12 jutaan, saya jual hanya 500.000, saudara-saudara. Kemudian membangun rumah, saya saking baiknya saya berikan uang duluan. Akhirnya uang itu dibawa lari untuk membangun rumah yang lain, padahal atap rumah saya sudah dibongkar, saudara-saudaraku. Jadi istri saya tidur di atas atap langit, beratapkan langit. Dan saya juga di dalam kedinasan saya bekerja 22 tahun, saya tidak naik pangkat, saudara-saudaraku. Dan masih banyak lagi. Akhirnya
Kemudian Tuhan maha baik pada saya. Ketika pensiun, saudara-saudaraku, baru setelah pensiun, Tuhan baik dengan saya disadarkan, kemudian saya bisa bahagia. Tetapi yaitu saudara-saudaraku, bahwa pikiran, kata-kata, perbuatan itu akhirnya saya menuai. Dan karena saya menuai, bukan saya saja, istri saya dan anak-anak saya ikut getahnya, menerima getah, ikut kena getah karena kesalahan-kesalahan dan kata-kata, pikiran, dan perbuatan saya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hati-hatilah ketika Anda mengatakan. Hati-hatilah apa yang Anda pikirkan, hati-hatilah perbuatan Anda. Karena Anda akan menuai kata-kata, pikiran, dan perbuatan Anda sendiri. Lebih baik mengatakan sesuatu yang positif. Jadi, ada pernah orang tua melihat anaknya yang ketika itu nakal dan menguasai teman-temannya. Ketika dia menegur anaknya dengan kata-kata positif, dia mengatakan demikian kepada anaknya, kamu itu kok ingin berkuasa, nanti kamu jadi jenderal. Dan akhirnya benar, saudara-saudaraku, anaknya jadi jenderal. Dan masih banyak. Jadi apapun ketika Anda menjadi orang tua atau menjadi apapun juga, katakanlah hal yang positif, pikirkanlah hal yang positif, berbuatlah yang benar dan positif. Karena apapun yang Anda katakan, Anda pikirkan, Anda yang berbuat, Anda akan menuai apa yang Anda katakan, Anda pikirkan, dan Anda perbuat. Dan yang menuai ketika Anda berkeluarga bukan hanya diri Anda sendiri, istri dan anak-anak saya, tetapi saya juga sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan akhirnya menolong saya karena doa saya itu lumayan, karena saya pernah mengatakan dalam doa, berikanlah hidup yang tidak mudah, yang sulit, tapi Tuhan menolong. Nah, saya bersyukur karena ada doa yang terakhir itu Tuhan menolong, dan akhirnya Tuhan menolong saya, dan saya sekarang walaupun terlambat di masa tua ini, saya bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena Tuhan menolong saya, dan kesabaran istri saya yang luar biasa, dan anak-anak saya menerima apa adanya saya. Padahal saya sudah jujur juga kepada istri dan anak-anak saya, tetapi anak-anak saya tidak apa-apa, karena di dalam diri saya, dalam kelemahan dan kesalahan saya, ada kebaikan juga yang dirasakan anak-anak saya. Sehingga dalam kondisi menerima getah karena perbuatan saya, kata-kata dan pikiran saya, tapi anak-anak saya masih menerima diri saya sebagai orang tua, sebagai bapak, dan itu juga karena ajaran dari istri saya yang selalu positive thinking, selalu berpikiran positif atas kehidupan ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan, dan terima kasih kepada istri saya dan anak-anak saya. Maka saudara-saudaraku, sekali lagi saya sampaikan, berkatalah hal yang positif, berpikirlah yang positif, berbuatlah, melakukan hidup ini hal yang positif, karena itu akan memengkaruhi hidup Anda. Dan jangan lupa tetap andalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Salam bahagia.